Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimunal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling bagus bentuknya, bahkan dimuliakan. Namun tidak berarti bahwa derajat manusia ini akan selalu tetap, akan establish. Bisa saja derajatnya itu terdegradasi. Bisa saja derajat manusia yang mulia dan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya tadi ini mengalami penurunan. Karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan, banyak memberikan peringatan kepada kita semua agar jangan sampai derajat kita sebagai manusia ini satu ketika mengalami degradasi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengisyaratkan di dalam surat At-Tin ayat 4 dan 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kata para ulama, bentuk fisik yang sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan makhluk apapun di langit dan di bumi, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk fisik yang paling baik. Tetapi apalah artinya bentuk fisik yang baik itu kalau kemudian summa radadnahu asfala safilin, lalu kemudian kami kembalikan mereka, kami jatuhkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, ke derajat yang serendah-rendahnya. Nah, metode Allah Subhanahu wa ta'ala
mengingatkan umat manusia agar jangan sampai derajatnya itu terdegradasi. Salah satu di antaranya adalah menganalogikan, memperumpamakan derajat-derajat manusia yang terdegradasi itu dengan binatang. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, di sana kita banyak menemukan istilah kal an'am, seperti binatang ternak, kal kalbi, seperti anjing, kal kiradah, seperti kera, kal khanazir, seperti babi, dan banyak lagi binatang-binatang lainnya yang sebenarnya tidak pantas derajat kita itu disamakan, disetarakan dengan binatang. Nah jamaah sekalian, dari beberapa contoh binatang-binatang yang dianalogikan karakternya sama dengan manusia itu, ini akan kita bahas pada khutbah Jumat kali ini. Semoga karakter kita itu tidak menyamai, tidak seperti binatang itu. Yang pertama jamaah sekalian yang sama berbahagia adalah kal kalbi, karakter seperti anjing. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam firman-Nya di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami akan tinggikan derajat manusia itu dengan ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran, kitabullah, itu menjadi standar tinggi rendahnya derajat manusia di sisi Allah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah juga akan merendahkan derajat satu kaum dengan Al-Quran. Sejauh mana dia merespon Al-Quran, sejauh mana dia menjadikan Quran itu sebagai pedoman, sejauh itu pula Allah akan meninggikan derajatnya. Tetapi sejauh mana dia tinggalkan Al-Quran, sejauh itu juga Allah akan merendahkan dan menghinakan derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Tetapi sayang manusia itu, dia lebih condong kepada al-ard, lebih condong kepada bumi, dia lebih condong kepada dunia, wattaba'a hawah, dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka perumpamaan mereka, perumpamaan manusia-manusia yang seperti ini, kamathalil kalb, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhaz au tatrukhu yalhaz. Ketika kamu membiarkan mereka tetap menjulur lidahnya. Ketika kamu memperhatikan mereka, tetap mereka menjulur lidahnya. Kata para ulama, mereka tidak berubah dengan nasihat. Dan inilah juga salah satu ciri khas daripada anjing, dikenali dengan lidahnya yang selalu terjulur. Nah jamaah sekalian yang sama berbahagia, apa karakteristik anjing itu? Di ayat ini disebutkan, sekalipun ini juga berlaku umum kepada seluruh binatang. Yang karakteristik ini, ciri-ciri ini tidak boleh dimiliki oleh manusia kalau mereka mau tetap menjadi makhluk yang mulia. Yang pertama adalah akhlada ilal ard. Dia lebih condong kepada dunia.
jika diperhadapkan kepadanya akhirat yang tidak berwujud. Sebab memang akhirat itu adalah perkara yang gaib. Pahala tidak pernah ada orang lihat pahala. Surga tidak pernah kita melihat surga. Neraka kita tidak pernah melihat neraka. Ketika diperhadapkan dunia, kekuasaan kah, harta, pangkat, jabatan, diperhadapkan dengan pilihan, dia konsisten, dia istiqamah untuk akhiratnya, untuk kebaikan akhiratnya, dia lebih condong kepada dunia, dia lebih condong kepada jabatan, lebih condong kepada pangkat. Dia lebih rela mengorbankan akhiratnya daripada dunianya. Dia lebih rela menghilangkan, menodai harga dirinya daripada kehormatan dirinya. Akhlada ilal ard wattaba'a hawahu. Kehidupannya dipandu oleh apa? Dipandu oleh hawa nafsu, dipandu oleh syahwat. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah semua keinginan-keinginan yang tidak dibatasi oleh syariat. Mau ini, mau bergaul dengan wanita yang tidak dikawini, yang tidak dinikahi, dia bergaul dengan wanita yang tidak dinikahi. Mau merasakan enak tanpa memperhatikan syariat, dia lakukan. Tidak dibimbing lagi oleh syariat. Hawa nafsu enak-enaknya saja, semua yang enak-enak diperturutkan. Itulah binatang. Begitulah karakteristik binatang. Dan kalau sifat ini kita miliki, Allah tidak segan-segan mengatakan kamu itu seperti anjing, karaktermu itu seperti anjing. Tapi ingat, walaupun anjing itu hina, tidak ada yang masuk neraka. Tidak ada penghuni neraka nanti anjing. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Penghuni neraka nanti itu siapa? Manusia dan jin. Sungguh kami akan memenuhi isi neraka jahanam dengan manusia dengan jin, bukan binatang, bukan anjing. Dan coba lihat jemaah sekalian, apa karakteristik yang menonjol daripada anjing ini? Anjing ini penjilat. Dia akan tunduk, dia akan taat, dia akan setia kepada siapa yang memberi makan dan minum. Padahal dia tidak tahu yang memberi makan minum itu adalah Allah. Tidak ada manusia yang memberi makan kepada manusia kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan. Tapi loyalitas mereka ini kepada siapa yang memberi makan, siapa yang memberi minum. Dan yang dimaksud itu adalah orang, manusia. Makanya manusia yang berkarakter anjing ini adalah mempertuhankan manusia. Hidup dan matinya digantungkan kepada manusia. Makan minumnya digantungkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia menjilat. Jadi kalau ada manusia tipe penjilat, penjilat kekuasaan, penjilat ekonomi, penjilat dunia, lalu kemudian dia rela mengorbankan harga dirinya dan syariatnya, itulah manusia tipe anjing. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, karakter binatang yang kita harus jadikan sebagai peringatan bagi kita adalah sebuah binatang bernama babi. Kal khanazir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum min syarrin min dzalika matsubatan indallah. Katakan Muhammad, inginkah
aku beritakan kepadamu pembalasan yang lebih buruk dari yang didapatkan oleh orang-orang fasik itu. Man la'anahullahu wa ghadiba alaih, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat tagut. Lalu kemudian Allah menjadikan mereka itu kera-kera dan menjadikan mereka itu babi dan sebagai hamba-hamba tagut. Kalau kita membaca tafsir, kaum komunitas yang Allah pernah jadikan mereka itu betul-betul kera, itu orang Yahudi. Bahkan menjadikan mereka babi, itu orang Yahudi. Nah, bagaimana karakteristik babi ini yang kita harus perhatikan jangan sampai ada pada diri kita. Yang pertama, babi itu suka kotoran. Jadi orang yang hidupnya tidak memperhatikan kebersihan fisik, kebersihan lingkungan, kebersihan batin, dan dia senang dengan yang kotor-kotor, dia makan yang kotor, yang haram, dari sumber yang haram. Itu semua barang-barang kotor. Walaupun zatnya halal tapi sumbernya dari yang haram, itu semua adalah kotor. Dia juga suka dengan lingkungan yang kotor, tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, dirinya tidak diperhatikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah senang, Allah suka kepada hamba yang bertaubat dan suka mensucikan diri. Babi ini adalah makhluk yang suka kotor. Makanya coba lihat, kalau Anda pergi lihat kandangnya. Kami dulu Pak pernah studi banding di SMA. Itu berdekatan dengan kandang babi. Busuk. Makanannya busuk. Dan jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini yang paling berbahaya, babi ini. Dia memiliki satu karakter yang disebut dengan karakter dayuth. Apa itu? Tidak memiliki kecemburuan ketika istrinya berbuat maksiat. Dia tidak memiliki kecemburuan ketika keluarganya berbuat maksiat. Keluarganya dia tampilkan pakaiannya, kelihatan auratnya. Keluarganya dibonceng sana sini, dipegang-pegang, dipeluk-peluk, bahkan dizinai. Dia tidak memiliki rasa kepedulian. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Yang pertama adalah mudminul khamar, peminum khamar. Yang kedua adalah al-aq, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah waddayuth, alladzi yuqra'ul khabath fi ahlihi, laki-laki yang dayus, yang tidak memberikan rasa cemburu, tidak memberikan rasa curiga ketika keluarganya berbuat maksiat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita kembali kepada agama kita. Mari kita kembali kepada keimanan kita. Sebab sesungguhnya keimanan itulah yang akan menjadikan establish derajat kita. Dan keimanan itulah yang akan menjadikan kita jaya, kita sukses, dan menjadi makhluk yang mulia di dunia dan di akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ini pahalanya jalan dan mengalir terus tiada putus. Ini kita bisa capai jamaah sekalian
Kalau kita kembali kepada agama kita, kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali jadikan sahabat-sahabat yang soleh sebagai teman-teman setia kita, teman-teman kita bergaul. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Tarasaw wa'tadilu sawwu sufufakum saf lurus rapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul nas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. So